Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini, yaitu berkaitan dengan fikih Ramadan atau perkara-perkara fikih yang berkaitan dengan bulan puasa. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kita sehingga dapat berkumpul di majelis ilmu, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah bersama para malaikatnya, wa ahlas samawati wal ard, dan juga penghuni langit dan penghuni bumi, was samawati wal ardin hatta namlatu fi juhriha wa hatal hud, sampai-sampai semut yang ada di lubangnya atau sarangnya dan juga ikan yang ada di dalam laut, la yusalluna ala muallimin nas al khair, senantiasa bersolawat atau mendoakan kebaikan untuk orang yang duduk di majelis ilmu. Jadi jangan ragukan keutamaan dari menuntut ilmu. Kata Rasulullah, sampai-sampai semut yang ada di dalam sarangnya, ikan-ikan yang ada di laut, semuanya mendoakan kebaikan untuk orang yang menuntut ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala juga dapat menjadikan makhluk berbicara. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya seluruh makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam banyak pembukaan surat. Jadi banyak surat yang dimulai dengan yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Kalau kita buka juz 28, juz 27, juz 28, itu banyak surat yang dimulai dengan yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Itu artinya apa? Itu artinya seluruh penduduk langit dan bumi mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah yang tahu bagaimana cara tasbih dari makhluk tersebut. Allah yang lebih tahu bagaimana cara pohon bertasbih, bagaimana cara tembok bertasbih, bagaimana cara karpet bertasbih. Ini semua mereka bertasbih, menyanjung, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalian tidak tahu dia cara pengungkapan, karena kalian tidak memahami bahasa selain dari manusia. Bahasa binatang saya kalian yang mengerti. Kalau binatang dan binatang lain dong buku mengerti. Yang satu mau panggil pergi makan apa itu dong bahasa saling mengerti. Akan tetapi manusia tidak memahami bahasa makhluk lain. Bahkan bahasa daerah banyak yang tidak dikuasai. Dia cuma bisa bahasa di daerahnya sendiri. Karena manusia punya akal yang terbatas. Akan tetapi firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah itu pasti benar. Sebagaimana yang senantiasa para khotib Jumat mereka berkata di setiap muqaddimah khutbah Jumatnya apa? Fa inna asdaqal hadits kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik perkataan atau sejujur-jujur perkataan yaitu apa? Al-Qur'an, kitabullah, wa khairul hadi hadi Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik suri tauladan yaitu petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu pasti benar. Wa ma yantiqu anil hawa, Rasulullah tidak berkata dengan hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, akan tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, innal malaika la tadu ajnihataha ridon li talibil ilm, sesungguhnya malaikat menaruh sayap-sayapnya karena keridoan kepada penuntut ilmu. Jadi kata duduk begini, itu malaikat duduk bersaf-saf sambil menaruh sayapnya. Jadi malaikat punya sayap. Sebagaimana disebutkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah melihat Jibril memiliki 600 sayap. Dua sayap saja itu besarnya lebih luas daripada bumi dan seisinya. Sehingga ini semua perkara gaib. Jadi perkara gaib itu kata manusia dituntut untuk percaya. Karena kebanyakan dari syariat Islam itu gaib semua. Kata belum pernah lihat, tapi kata dituntut untuk percaya. Karena kalau sudah kelihatan berarti itu yang ada ujian dan cobaan lah. Sekarang kata lihat rukun iman. Rukun iman semua gaib. Percaya kepada Allah. Om Jum sudah lihat Allah belum?
Belum. Percaya kepada Nabi Muhammad. Nah, Ghazali sudah Nabi Muhammad. Belum. Percaya kepada apa? Malaikat-malaikat. Ketemu belum pernah lihat malaikat. Percaya kepada hari kiamat. Ketemu belum pernah rasa hari kiamat. Ketemu belum pernah rasa alam barzah, belum pernah rasa apa? Padang mahsyar, belum pernah rasa ditimbang catatan amal bagaimana, nanti di sirat bagaimana yang kata Rasulullah itu dia halus seperti sehelai rambut. Nah, orang lewat itu bukan karena dia punya keahlian, tapi sesuai dengan dia kadar amal. Nah, itu semua perkara goib. Itu mungkin tidak masuk akal, tapi iman itu menuntut kita untuk percaya. Karena iman itu bagian dari perkara goib. Nah, rukun iman 6 itu semua rata-rata goib. Itu kita semua belum lihat, tapi kita wajib untuk yakini. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi ini. Betapa banyak Allah sebutkan tentang kebesaran Allah, dari diciptakannya gunung, diciptakannya langit tanpa pondasi, tanpa tiang, tapi bisa kokoh. Allah tiupkan ruh pada janin, padahal janin itu cuma daging dan tulang, tapi Allah mampu tiupkan ruh. Kemudian berbagai macam hal-hal yang menakjubkan di dunia nih, yang kita tidak bisa jelaskan dengan akal, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki ciptaan-ciptaan yang luar biasa. Nah, jadi itu merupakan bagian dari keutamaan menuntut ilmu. Maka katong malam ini akan membahas tentang bulan Ramadan. Karena tinggal berapa bulan lah katong masuk bulan Ramadan? 1 bulan, bukan 1 bulan, 2 bulan. 2 bulan lebih. Karena tanggal 13 ini katong baru masuk bulan Rajab. Habis bulan Rajab bulan Sya'ban, habis Sya'ban baru Ramadan. Berarti tinggal 2 bulan. Tinggal beberapa hari lagi katong masuk bulan Rajab. Bulan Rajab itu masuk bulan haram. Bulan haram itu apa, Om Jum? Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi dari bulan-bulan yang lain. Ada 4. Kata Rasulullah 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan sendiri. Yaitu Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian apa? Ramadan, dan yang terakhir Ramadan tidak masuk 4 bulan haram. Maksudnya 4 bulan ini dia diutamakan selain dari bulan Ramadan. Nah, bulan Zulhijjah dan bulan Zulqa'dah. Zulhijjah dan Zulqa'dah. Nah, jadi bulan Syaban tidak termasuk. Bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, 4 bulan haram. Itu amal soleh dilipat gandakan dan maksiat juga dilipat gandakan. Itu di bulan Rajab. Tanggal 13 Februari nanti itu katong masuk di bulan Rajab. Jadi kalau ada orang yang mabuk di hari itu, berarti depu dosa dilipat gandakan, beda dengan di mabuk di hari lain. Begitu juga kalau di sholat sunnah di hari itu, depu pahala dilipat gandakan daripada sholat di hari lain. Karena kata Allah, inna iddatasyhur indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bulan di sisi Allah perhitungannya ada 12. Jadi bulan dalam kalender Hijriah itu ada 12. Minha arba'atun hurum. Kata Allah ada 4 bulan yang haram. Itu Allah larang untuk berperang. Larang Rasulullah dan para sahabat berperang di bulan tersebut. Bulan Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, jadi katanya semua masuk di bulan Rajab ini. Nah, habis itu Sya'ban. Sya'ban itu bulan yang mana kata Rasulullah banyak manusia lalai di dalamnya. Karena sudah mendekati Ramadan. Jadi orang tidak kurang maksimal dalam ibadah. Padahal bulan itu dijuluki oleh para sahabat dengan bulan Al-Quran. Bulan Sya'ban itu bulan Al-Quran juga. Bahkan para sahabat dia mulai latihan menghatamkan Al-Quran pada bulan Sya'ban. Karena orang masuk bulan Ramadan, dia harus sudah ada persiapan. Jadi bulan Ramadan nanti mungkin dia akan jaga sholat malam, dia akan hatamkan Quran. Itu tidak mungkin terjadi kalau dia tidak biasakan sebelum bulan Ramadan. Kalau katong pernah baca Quran, tiba-tiba masuk bulan Ramadan, katong mau niat hatam Quran, itu setengah mati. Harus ada persiapan dulu. Katong lihat orang yang ikut olimpiade, lomba lari, lomba main bola, itu dong persiapan 1 tahun sebelum ini, bahkan bertahun-tahun. Itu pelari tercepat dunia siapa? Usain Bolt. Itu dia lari 100 meter 9 detik. 100 meter 9 detik, berarti 1 detik itu lebih dari 10 meter. 1 detik lebih dari 10, jadi 1 detik itu berapa puluh langkah dia bisa lari. Itu dia dibilang dia bisa lari dalam 9 detik. Itu bukan cuma, kalau orang nonton itu orang cuma pikir di 9 detik itu saja.
Tapi dong seng lihat kalau dia berjuang 4 tahun untuk bisa lari 9 detik 100 meter. Itu orang cuma lihat di depu cuplikan lari 9 detik itu. Tapi orang yang lihat dia latihan selama 4 tahun. Nah, begitu juga katong kalau mau niat hatam Quran di bulan Ramadan, tapi katong dari bulan Rajab yang pernah baca Quran, itu yang akan mungkin katong bisa hatam Quran. Kalau bisa juga palingan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, habis itu suloyo kastinggal Al-Quran karena tidak ada persiapan. Begitu juga kalau mau jaga sholat malam tahajud, berarti harus sebelum Ramadan itu jaga 5 waktu, sholat subuh, sholat isya, sholat yang lain usahakan tepat waktu. Nah, karena itu merupakan persiapan sebelum masuk Ramadan. Begitu juga Al-Quran, dari sekarang mulai baca. Usahakan kalau bulan Syaban bisa kasih hatam Al-Quran 1 hari 1 juz kah, supaya nanti di bulan Ramadan katong lebih semangat lah. Karena bulan Ramadan itu sudah jelas ya, Allah lipat gandakan amal soleh. Dia keutamaan ada banyak nanti disebutkan di dalam kitab. Nah, di sini disebutkan mahia fadailu syahri Ramadan. Apakah keutamaan dari bulan Ramadan? Nah, di sini ada yang bisa sebutkan keutamaan dari bulan Ramadan. Kata tahun lalu kan belajar fikih Ramadan. Nah, tahun ini anak tanya ulang nih pelajaran tahun kemarin. Nah, keutamaan bulan Ramadan apa? Adanya malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu lebih utama dari ibadah 1000 bulan. Nah, ada keutamaan yang lain lagi selain adanya malam Lailatul Qadar. Iya, malam diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk dan penjelas yang benar dan yang batil. Ada keutamaan lain lagi di bulan Ramadan. Amal-amal soleh dilipat gandakan. Contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh? Apa? Berpuasa. Ya, pokoknya seluruh amal soleh Allah lipat gandakan pahala. Di antaranya pahala puasa. Kata Rasulullah SAW ketika beliau menyambut bulan Ramadan, jadi beliau berkata kepada para sahabat, atakum syahrul mubarak, syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan yang berkah, bulan Ramadan. Nah, bulan yang berkah. Rasulullah yang bilang bulan yang bikin katong setengah mati seng. Kan sepuluh orang pikir bulan Ramadan itu bulan beban. Jadi dia lampiaskan depu dosa semua tuh sebelum Ramadan. Orang tanya dia di tanggal 30 Syaban, kok kenapa mabuk? Seng, besok belum puasa jadi itu mabuk sekarang. Nah, itu berarti dia beribadah kepada Allah tuh itu cuma musiman saja. Padahal kata ulama apa? Kun robbanian wala takun ramadonian. Jadilah hamba Allah dan jangan jadi hamba Ramadan. Nah, jadi Tuhan yang katong sembah di bulan Ramadan itu juga Tuhan yang katong sembah di bulan Muharram, bulan Rajab. Atau mengkali alan ko sembah Allah bulan Ramadan, bulan Muharram ko sembah Tuhan lain. Sama tuh. Tetap katong sembah Allah di bulan apapun. Maka sebenarnya tuh orang yang ikhlas beramal di bulan Ramadan itu nanti dia punya pengaruh tuh sampai di luar Ramadan. Nanti dia tetap akan istiqomah meskipun sudah keluar dari bulan Ramadan. Jadi kata Rasulullah, atakum syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Nah, jadi bukan bulan yang beban, bukan bulan yang bikin ketong harus puasa, tahan lapar apa. Karena bulan Ramadan penuh dengan amal pahala yang sangat sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu Ramadan pada bulan menutup pintu neraka dan membuka pintu-pintu surga pada bulan Ramadan. Kata Rasulullah apa? Atakum syahrul mubarak, syahrul mubarak futihat abwabus sama. Pada bulan Ramadan dibuka pintu-pintu langit. Wa futiha abwabu
al jannah, dan dibuka pintu-pintu surga. Wa uglikot abu jahannam, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Setan-setan dibelenggu. Kemudian dalam hadis lain kata Rasulullah, idza kana awwalul laila min syahri Ramadan suffidatis syayatin. Ketika telah masuk bulan Ramadan, maka diikat atau dibelenggu setan-setan. Wa maradatul jin, dan petinggi-petinggi jin. Jadi jin senior-senior semua dapat tahan. Kemudian wa ghulqati abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, dan pintu neraka tidak ada yang dibuka, semua ditutup. Wa yuqalu munadin, ada penyeru yang berkata, ya bagiyal khairi akbil, wahai yang bersemangat untuk beramal soleh, maka teruskanlah. Kemudian ya bagiyal syarri aksir, wahai pelaku maksiat, maka berhentilah. Walillahi utaqam minan nar wa dzalika kullalaila, dan pada bulan Ramadan setiap hari ada orang yang dikeluarkan dari api neraka, dan itu terjadi setiap hari. Nah, jadi ada yang tanya, Ustadz, pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, itu maksudnya apa? Terus Allah punya orang-orang yang dikeluarkan dari neraka pada bulan Ramadan. Nah, sekarang ini kan belum ada orang yang masuk neraka, tak? Sekarang semua manusia masih ada di alam barzah. Sekarang masih tunggu hari kiamat, baru proses lah padang mahsyar, timbang amal kebaikan, sirat. Terus di kontoro itu saring kisos. Di kontoro itu yang terakhir sebelum masuk surga. Jadi kayak Alan penghuni surga nih. Tapi Alan pernah pukul orang di Vedabot. Akhirnya orang itu tahan Alan sebelum masuk surga. Alan semua langkah kaki masuk surga nih, langsung dipegang Alan putangan. Kau pukul beta kemarin. Nah, akhirnya dia punya dosa pindah ke Alan. Sebelumnya Alan pu pahala pindah ke dia dulu. Kalau Alan pu pahala habis, akhirnya dia pu dosa dibebankan ke Alan. Nah, jadi kezaliman itu hati-hati, karena kata Rasulullah, kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Kezaliman itu apa? Katong pukul orang, katong utang orang yang bayar, atau katong ganggu orang, itu semua kezaliman. Kemudian apa? Jadi maksudnya apa? Ada yang bisa jawab? Jadi pada bulan Ramadan itu orang dikeluarkan dari api neraka. Maksudnya apa? Kan belum ada orang yang masuk neraka. Jadi maksudnya apa? Nah, iya. Jadi maksudnya di bulan Ramadan itu orang-orang dibebaskan dari api neraka. Maksudnya kalau seandainya taruhlah ada orang meninggal sekarang hari ini. Nah, ada orang meninggal hari ini, kemudian dia karena dia punya dosa banyak, akhirnya dia masuk neraka. Nah, itu dia contohnya ditakdirkan begitu. Tapi karena dia masuk bulan Ramadan, terus dia beramal di bulan Ramadan, jadi takdir yang dituliskan kalau seandainya dia mati masuk neraka itu dihapus. Nah, jadi dia tidak jadi masuk neraka, jadi dia dibebaskan dari neraka. Seakan-akan begitu. Jadi kayak Maulana dosa banyak nih. Bulan Ramadan Maulana sholat tahajud, sholat malam, sholat taraweh, puasa, terus bagi-bagi makanan para buka puasa. Nah, itu Maulana dibebaskan dari neraka. Jadi maksudnya apa? Kalau Maulana belum amalkan itu, terus Maulana mati masuk neraka begitu. Tapi karena Maulana bikin amal kebaikan itu, akhirnya Maulana terlepas dari api neraka. Paham tak? Nah, itu maksudnya begitu. Kemudian jadi ini masih di keutamaan bulan Ramadan, belum masuk di depo fikih. Nanti depo fikih itu insya Allah nanti katong mudah-mudahan bisa selesaikan fikih Ramadan sebagian malam ini lah. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan, kata Rasulullah, man shoma Ramadana, ada yang bisa lanjut, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan juga mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian man qoma Ramadana, kemudian man qoma Lailatul Qadar. Jadi itu 3 urutan hadis. Pertama, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan juga mengharapkan pahala, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang sholat malam, maksudnya sholat tarawih dengan keimanan
dan juga mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qoma lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dan barang siapa yang salat pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan juga keimanan dan apa? Mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau ada amal soleh yang dia punya ganjaran itu menghapus dosa yang telah lalu, itu katong harus semangat, karena katong tidak akan bisa dapat rahmat dari Allah sebelum katong diampuni dulu. Nah, rahmat tidak akan turun kepada katong sebelum katong diampuni. Makanya orang yang meninggal dengan membawa dosa tuh dia dicuci dulu di dalam neraka. Apalagi zaman sekarang ini itu dosa di mana-mana. Katong buka HP baru buka TikTok sih langsung dapat dosa. Terus katong buka Instagram dapat dosa, Facebook dapat dosa. Itu belum keluar rumah masih pagi-pagi sih sudah dapat dosa banyak. Nah, itu ada juga yang malam-malam nonton TikTok tuh, cewek-cewek joget apa. Itu semua dosa semua. Itu kalau dia tidak beramal soleh, maka itu akan dibalas nanti di hari kiamat. Nah, tapi dosa ada dua, ada dosa kecil, dosa besar. Jadi setiap amal soleh yang dia punya ganjaran menghapus dosa, itu yang dimaksud adalah dosa kecil. Kalau dosa besar itu harus dengan taubat. Nah, dosa besar harus dengan taubat. Jadi dosa bunuh orang, dosa zina, dosa minuman keras, dosa kas tinggal sholat, itu kalau kotong bikin amal-amal soleh, puasa Senin Kamis, puasa Daud, itu yang bisa menghapus dosa-dosa itu. Sampai kotong tobat dulu, tobat. Kotong tobat, ya Allah saya bertobat kepadamu dari dosa. Sholat tobat atau bertobat dalam hati juga boleh. Yang penting penuhi syarat-syarat tobat. Syarat tobat kan ada 3. Syarat tobat ada 3. Yang pertama apa? Menyesali dosa yang dia lakukan. Dia menyesal dulu. Kalau syarat pertama nih rata-rata orang banyak lakukan. Dia habis zina dia menyesal, dia habis minuman keras dia menyesal. Tapi besok dibikin lah. Nah, itu dia baru penuhi syarat pertama. Jadi bertobat harus ada 3 syarat. Pertama dia menyesali, kemudian kedua dia berhenti, al-iqla anid danbin. Dia berhenti dari dosa tersebut. Kemudian yang ketiga dia berniat dengan azam yang kuat agar berhenti dari dosa tersebut. Nah, jadi bukan dia berhenti total, tapi dia punya niat atau azam yang kuat untuk berhenti. Jadi misalnya ini malam Alan sudah salah nonton film tak-takaruan di HP. Terus besok Alan tobat. Nah, Alan tobat itu Alan menangis, terus menangis pokoknya bertobat betul-betul. Dengan tiga syarat tadi terpenuhi semua, Alan bilang beta saya akan ulangi kembali. Itu Alan pu dosa diampuni. Begini di besok malam Alan bikin lah. Nah, itu hitung dosa baru, itu dihitung dosa baru. Yang penting dosa pertama tuh Alan sudah niat untuk berhenti. Jadi niat untuk berhenti bukan tidak boleh jatuh kembali, bukan, karena manusia itu pasti melakukan dosa. Kullu bani Adam khoto. Setiap anak Adam pasti melakukan dosa. Wa khairul khotoina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa yaitu orang yang bertaubat. Kata Rasulullah, sungguh beruntung orang yang mendapati di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Nah, bahkan kata Rasulullah, demi Allah sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari lebih dari 100 kali. Padahal Rasulullah tidak pernah bikin dosa, tapi Rasulullah beristighfar setiap hari 100 kali. Nah, katong yang bikin dosa terus, tapi katong istighfar sedikit-sedikit sah. Makanya banyak amal soleh itu didahului dengan istighfar. Katong habis sholat baca apa duluan? Astagfirullah 3 kali, karena katong waktu sholat itu banyak yang tidak khusyuk sampai dia lupa di rakaat sholat. Nah, itu istighfar supaya menutupi dia punya kekurangan dalam sholat. Sampai katong habis buang air sah, keluar dari kamar mandi juga istighfar juga. Gufronaka. Jadi istighfar dia lafaz banyak. Sayyidul istighfar itu apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Ada yang pernah dengar? Itu pemimpin istighfar. Itu istighfar yang paling tinggi, itu dia doa itu panjang itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Nah, kalau yang hafal baca sah di buku atau ketik di Google. Bacaan Sayyidul istighfar. Itu doa istighfar yang paling bagus. Gufronak, keluar dari kamar mandi itu juga istighfar. Jadi lafaz istighfar itu banyak. Robbik firli ketika kalian duduk di antara 2 sujud, atau ketika sholat jenazah,
Rabbighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu. Nah, itu semua bentuk istighfar. Istighfar itu apa? Memohon ampunan. Istighfar itu maknanya dua, mohon ampunan sama memohon supaya Allah tutup ketempu aib. Jadi banyak orang yang bikin dosa, kalau orang lain tahu pasti dimalu. Misalnya Alan bikin dosa ini, kalau orang lain tahu pasti Alan malu. Misalnya contoh saya pencuri sandal. Contoh saya. Ini kalau orang lain tahu kan pasti malu toh? Nah, tapi kalau Alan bertobat, jadi kandungan taubat itu ada dua. Pertama, Alan minta supaya diampuni, kemudian yang kedua minta supaya aibnya ditutup. Aib ditutup. Jadi jangan sampai ketong bikin dosa baru ketong bangga dengan dosa. Itu tingkatan paling tinggi ya. Tingkatan paling tinggi dalam maksiat itu bangga dengan dosa. Kayak dia malam-malam diminum kopi 3 botol. Pagi-pagi dibilang enggak, tadi malam beta minum 3 botol sampai beta mata merah, dibilang gitu. Atau dibilang tadi malam beta pasang togel 30 ini, beta rugi sih apa-apa, penting pasang saya. Atau dibilang tadi malam jam 12 beta pukul anak mangon 1, beta pukul sampai picah-picah, dibilang gitu. Contohnya begitu, itu dia bangga dengan dosa. Padahal kata Rasulullah apa? Seluruh umatku diampuni illa al-mujahirun, kecuali orang yang bangga dengan depu dosa. Nah, jadi dosa tuh seharusnya katong malu dengan dosa, jangan katong bangga. Nah, kayak ada banyak keluar di podcast apa dia nama? Satria Mahathir kan? Nah, itu dibangga di Suzina berapa puluh kali, dibilang beta Suzina 30 kali, 40 kali. Dibangga dengan zina. Padahal seharusnya harus dia tutup depo aib itu. Nah, harusnya dosa tuh kalau katong malu dengan Allah, dia maksudnya bikin dosa tapi disembunyi-sembunyi. Itu masih lebih baik, di kemungkinan dapat hidayah ada daripada bikin dosa tapi bangga dengan dosa. Minum mabuk tapi di jalan-jalan baru cerita besok pagi beta tadi malam minum ini, tadi malam beta pukul yang ini, tadi malam beta main judi begini. Nah, itu bangga dengan dosa. Itu kata Rasulullah tidak akan diampuni orang yang bangga dengan dosa. Kalau korupsi saya sembunyi-sembunyi. Jangan kasih tahu di orang-orang lah. Nah, itu depu dosa ada mendingan daripada kau cerita di orang. Nah, itu dosa tambah besar. Nah, tapi kita kembali ke tema. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Itu sudah jelas ya, sudah diterangkan tadi. Kemudian kata Rasulullah, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahuma idza ujtunibatil kabair. Salat yang satu dengan salat yang lain. Kemudian Jumat dengan Jumat yang lain dan Ramadan ke Ramadan yang lain itu mukaffirat, itu menghapuskan dosa-dosa idza ujtunibatil kabair, selama dia menjauhi dosa besar. Jadi katong salat zuhur sekarang, salat isya sekarang. Itu katong dosa yang katong lakukan dari maghrib sampai isya itu diampuni. Nah, maksudnya di sini dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar harus dengan taubat. Begitu juga Jumat ke Jumat. Hari ini Alan salat Jumat. Terus besok minggu depan Alan salat Jumat lah. Berarti di antara 2 Jumat itu, di antara 2 Jumat dosa-dosa kecil diampuni. Dosa-dosa kecil contohnya apa? Contohnya nonton TikTok, itu dosa kecil. Lihat hari buka aurat itu dosa besar kan dosa kecil? Hah? Tergantung kalau sedikit dosa kecil, kalau banyak dosa besar. Iya. Tapi kalau katong iya. Kalau katong itu masih pakai begitu-begitu. Dosa kecil atau dosa besar. Tapi kalau sahabat Nabi itu dong lihat dari dosa, dong lihat dari siapa yang dong maksiati. Nah, makanya ada seorang sahabat bilang jangan lihat dari kecilnya dosa, tapi lihatlah dari siapa yang engkau maksiati. Jangan ketong lihat dari dosa kecil, jangan. Kalau zaman sekarang itu memang begitu. Orang mau bikin ini ditanya Ustadz bilang boleh, ditanya Ustadz ini dosa besar ke dosa kecil. Ditanya begitu, padahal sebenarnya yang usah tanya dosa kecil atau dosa besar, intinya maksiat harus tinggalkan. Nanti kalau bilang dosa kecil, nanti kalau bilang dosa besar, nanti ditanya lah, ini dosa besar ini kas keluar dari agama Islam keseng, nggak apa-apa. Ditanya begitu lah. Nah, itu sudah terlalu parah memang. Kemudian kata Rasulullah, as-saumu junnah. Puasa itu perisai ya. Perisai dari apa? Kata para ulama, perisai dari 2 hal. Pertama, perisai dari dosa. Kedua, perisai dari api neraka. Nah, jadi puasa itu dia perisai dari api neraka. Dalilnya apa?
Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, Allah akan jauhkan dia dari neraka sab'ina khorifan, atau 70 tahun perjalanan. Nah, itu satu kali puasa. Nah, jadi puasa tuh dia junnah atau penghalang dari, atau tameng dari neraka. Kemudian tameng dari dosa. Karena apa? Karena orang yang puasa tuh dia punya dorongan untuk bikin maksiat itu tambah lemah. Karena kata Rasulullah, setan itu dia berjalan di tubuh manusia sebagaimana berjalannya darah. Jadi setan itu dia bisa masuk ke dalam tubuh karena dia punya zat itu bukan padat. Jadi setan jin itu malaikat itu dempu zat itu yang padat kayak manusia. Kalau manusia ini kan padat, orang pukul begini tak pental tak. Tapi kalau setan bisa masuk dari pori-pori. Nah, makanya setan dia berjalan di aliran darah. Makanya ada orang sampai kerasukan. Nah, itu setan sudah kuasai dia punya otak. Kemudian jadi puasa tuh dia penghalang dari dosa. Orang yang mau bikin maksiat di bulan Ramadan itu dia pasti pikir 2 kali toh, biar orang yang jago bikin maksiat lah. Tapi di bulan Ramadan rata-rata dong tiba-tiba tobat. Kemudian yang tadi itu keutamaan bulan Ramadan, sekarang keutamaan puasa. Keutamaan puasa yang pertama tadi, sebagaimana yang tadi disebutkan, barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka akan dijauhkan 70 tahun perjalanan dari api neraka. Kemudian dalam hadis lain kata Rasulullah, bagi orang-orang yang rajin puasa, inna lil jannah baban yuqalu lahu ar-royan. Sesungguhnya di surga ada satu pintu yang namanya ar-royan, pintu ar-royan. Yadkhulu minhu as-shaimun. Yang masuk di pintu surga ar-royan ini orang-orang yang ahli puasa. La yadkhulu ma'ahum ahadun. Jadi tidak ada yang masuk dalam pintu ar-royan kecuali orang-orang yang jaga puasa. Fa idza dakhalu ajmain ugliku. Pas orang yang ahli puasa sudah masuk pintu ar-royan, maka pintu surga tersebut ditutup. Kemudian di sini disebutkan jadi salah satu pintu surga yaitu namanya apa? Dia mau nama apa? Alwi? Pintu surga. Salah satu pintu surga untuk orang yang ahli puasa. Ar-Royan. Jadi pintu Royan itu pintu yang dimasuki oleh orang yang ahli puasa. Tentunya di sini bukan cuma orang yang mau masuk di pintu Ar-Royan dia bisa andalkan puasa Ramadan sah. Kalau puasa Ramadan berarti semua orang masuk surga Ar-Royan berarti. Ini bukan cuma orang yang puasa Ramadan, tapi dia juga jaga puasa sunnah. Jadi kalau orang yang mau masuk di pintu Ar-Royan, pintu surga puasa, dia harus jaga puasa wajib dan juga puasa sunnah. Bukan cuma puasa wajib sah. Karena tadi Ana bilang kalau puasa wajib sah berarti kan semua ini masuk pintu Ar-Royan berarti. Tapi puasa lain, misalnya puasa apa? Puasa Senin Kamis. Kata Rasulullah, aku menyukai puasa hari Senin dan Kamis karena pada hari itu amal-amal diangkat ke langit. Kemudian puasa Daud, kata Rasulullah, sebaik-baik puasa itu puasanya Nabi Daud. Dan sebaik-baik sholat yaitu sholatnya Nabi Daud. Yaitu puasanya 1 hari buka, 1 hari puasa, 1 hari buka, 1 hari puasa. Sedangkan sholatnya tuh sholat selama berapa ini? Sepertiga malam tuh, sepertiga malam ini. Kemudian keutamaan berpuasa ini ada banyak, tapi kalau kadang bahas satu-satu lama. Langsung masuk di fikih puasa supaya semangat kan. Biasa kalau di fikih puasa lebih semangat kan. Kalau di keutamaan ini kan kadang belum lihat. Ini dong bilang dapat bidadari 50, Alan belum lihat bidadari, bagaimana Alan mau semangat. Ini Alan tetap mengantuk. Iya. Tapi kalau Alan sulia nanti di surga baru Alan menyasar. Kenapa kemarin beta di majelis beta tidur? Pasti dia menyasar. Kemudian apa? Kullu amal ibnu Adam, kata Allah dalam hadis qudsi ya. Langsung terjemah saja, jangan bahasa Arab lah nanti bingung lah. Kullu amal ibnu Adam lahu. Sesungguhnya setiap, ini hadis qudsi ya. Apa perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran? Nah, nanti saya baru jawab. Kata Allah dalam hadis qudsi, sesungguhnya setiap amal anak Adam itu untuknya, kecuali puasa. Maksud dari untuknya ini apa? Itu dicatat oleh malaikat.
setiap amal soleh, alan sholat, alan sedekah, mengaji, itu semua malaikat yang catat. Tapi illa syam, kecuali puasa. Kalau puasa tuh Allah sendiri yang balas langsung. Karena apa? Karena puasa tuh dia mengandung kesabaran. Orang yang bisa rajin puasa tuh orang yang punya tingkat kesabaran yang tinggi. Dan kata Allah dalam Al-Quran apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas. Jadi orang yang dapat pahala tanpa batas itu orang yang sabar. Karena seluruh amal itu harus butuhkan sabar. Orang mau bangun sholat tahajud harus sabar, mau puasa harus sabar, mau sedekah untuk orang lain harus sabar. Iya, mau maafkan orang lain juga harus sabar juga. Iya. Cari nafkah, ojek lain-lain semua harus sabar. Sabar, semua sabar. Tergantung niat. Kalau dapat uang ojek per pasang slot berarti terdapat ini, dapat pahala. Tapi kalau niat uang ojek per nafkah istri, nah itu dia pahala lebih besar dari sedekah di jalan Allah. Karena sedekah yang paling besar pahalanya itu sedekah untuk anak dan istri ya. Itu sedekah yang paling besar, pahalanya besar. Kemudian di keutamaan banyak, tapi nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya saya. Kamu bahas keutamaan puasa lah. Masih banyak. Hah? Langsung di fikih puasa saya. Di fikih puasa saya. Supaya jangan Alan bingung lah. Tuh. Jadi katong baca di sini kitab Minhajut Thalibin. Kitab apa? Alan? Minhajut Thalibin. Sebenarnya Minhajut Thalibin ini kalau di Mesir Mesir itu belajar kalau S2, di S2 baru belajar kitab ini. Minhajut Thalibin. Nah, tapi kitab fikih itu kan banyak. Setiap generasi itu apalagi zaman sahabat terus tabiin itu dong wafat dong tinggalkan karya tulis yang paling banyak. So katong lihat Ibnu Katsir pu kitab Bidayah wa Nihayah. Itu satu ulama tuh Ibnu Katsir. Bidayah artinya apa? Awal, Nihayah artinya akhir. Jadi Ibnu Katsir dia tulis dari awal penciptaan manusia sampai hari kiamat. Itu ditulis di sejarah semua. Itu tulis pakai tangan, saya pakai ketik, saya pakai fotokopi, saya kopas dari Google apa seng. Kalau katong sekarang kan enak, susun skripsi tinggal cari skripsi lama-lama lah. Kas pindah sesalin saya nggak usah. Katong terpernah baca juga, tiba-tiba pas dosen baca ini kok tulis apa, nggak tahu tulis apa. Nah ini Ibnu Katsir tulis Bidayah wa Nihayah tuh itu puluhan jilid. Itu di katong masjid di pesantren sana. Itu di bagian belakang ada maktabah kecil begitu, perpustakaan kecil. Itu kitab dari sini sampai di tiang itu. Nah, itu diputar balik. Itu tulisan tangan satu ulama belum ulama-ulama yang lain. Apalagi ulama nih banyak. Ada ulama generasi pertama itu abad pertama abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima, abad keenam sampai seterusnya. Sampai sekarang ini juga ulama-ulama masih tulis-tulis kitab. Ada ulama di abad pertama. Abad pertama contohnya siapa? Hasan Al-Basri, Said Al-Musayyib, terus apa? Abdullah bin Zubair yang terkenal tabiin. Generasi kedua itu siapa? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, itu generasi kedua. Maksudnya generasi kedua itu abad kedua. Jadi 100 tahun pertama tuh tadi sahabat, 100 tahun kedua tabiin 100 tahun ketiga Imam Syafi'i itu di akhir abad kedua. Nah, kemudian di abad ketiga ada ulama-ulama lagi. Nah, ini kitab Minhajut Thalibin ini yang tulis Imam Nawawi. Imam Nawawi ini dia di abad ke-6. Jadi tahun ke-600 Hijriah. Nah, jadi jarak antara Imam Nawawi ke Imam Syafi'i itu 400 tahun. Nah, jadi Imam Nawawi ini dia mazhab Syafi'i. Bahkan dia jadi orang yang paling tinggi derajat di mazhab Syafi'i. Jadi ulama-ulama mazhab Syafi'i itu ada banyak, ada ribuan. Tapi kalau dong semua berdebat, terus Imam Nawawi bilang begini, dong semua ikut. Ulama sepakat Imam Nawawi perkataan yang paling kuat. Jadi setiap mazhab itu ada depo pimpinan begitu, pimpinan mazhab. Nah, di mazhab Syafi'i itu kalau katong belajar, katong bisa langsung baca Imam Syafi'i pu kitab Al-Um. Saya bisa katong buka, katong bingung. Nah, yang menjelaskan detail itu Imam Nawawi. Imam Nawawi yang bedakan ini perkataan ini lemah, perkataan ini kuat. Nah, jadi setiap mazhab punya
pimpinan mazhab. Kayak di mazhab Syafi'i itu Imam Nawawi. Kalau mazhab Hambali misalnya Ibnu Qudamah, terus Ibnu Taimiyah. Nah, itu pimpinan mazhab Hambali. Terus di mazhab Maliki siapa? Anda saya tahu. Di mazhab Hanafi, wallahu alam. Mazhab Hanafi itu apa? Abul Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf, murid dari Imam Abu Hanifah. Nah, jadi yang kita bahas ini kitab yang di Mesir itu dong pelajari di S1, S2. Itu Minhajut Talibin, tapi kita bahas di pematan saja. Jadi ringkas. Dari di pematan saja. Ini anak screenshotin di pematan di kitaban. Nah, kita mulai dari awal. Yajibu shaumi Ramadan bi ikmali Sya'ban salasin. Diwajibkan puasa pada bulan Ramadan setelah sempurna 30 hari dari Sya'ban. Au ru'yatil hilal, 30 hari dari Sya'ban, atau jika telah dilihat hilal tanggal 29 Sya'ban. Jadi penentuan bulan Ramadan itu dengan dua. Pertama apa? Ru'ya, dan kedua apa? Hisab. Ru'ya dan hisab. Kalau ru'ya tuh dilihat hilal itu dilihat di tanggal berapa? 29 Sya'ban. Ya? Kalau hilal terlihat berarti tidak ada tanggal 30 Sya'ban. Ya? Tapi kalau hilal tidak terlihat berarti ada tanggal 30 Sya'ban. Karena bulan dalam kalender Hijriah itu antara 29 atau 30. Jadi bulan di kalender Hijriah itu belum pasti. Kalau di kalender Masehi itu pasti Januari tanggal 31, Februari saya yang pasti dah. Tapi yang lain semua pasti semua sampai tanggal 30, 31. Tapi kalau bulan Hijriah itu yang menentu kadang 29, kadang 30. Nah, jadi Rasulullah puasa Ramadan berapa kali? Berapa kali Rasulullah puasa Ramadan? Alam saya jawab 9 kali ya. Karena syariat puasa Ramadan itu turun tahun 2 Hijriah. Jadi dari tahun 2 Hijriah sampai tahun ke 10 Hijriah itu 9 kali Ramadan. Nah, jadi Rasulullah puasa selama 9 kali Ramadan, 8 kali puasa itu semua 29 hari. Nah, cuma 1 kali saya yang 30 hari. Jadi puasa memang betul. Tiap tahun itu kebanyakan 29 karena memang Rasulullah saja kebanyakan puasa puasa selama 29 hari. Kemudian wa thubutu ru'yati hilal bi adlin. Nah, ini kata orang lewat sah. Jadi hilal itu dilihat dengan satu orang yang adil. Ya? Misalnya orang yang adil, jadi dia memang punya keahlian. Adil itu dia jujur, terus dia punya keahlian di bidang tersebut. Jadi saya bisa alam menganga matahari terbenam loh, alam bilang beda pilih hilal. Nah, langsung semua wajib puasa saya. Harus orang yang ahli yang lihat. Kemudian matla atau tempat lihatnya hilal itu tergantung masing-masing negara. Jadi bisa jadi di Indonesia hari Selasa puasa, negara lain hari Rabu. Itu wajar ya. Karena kata Rasulullah, sumu li ru'yatihi, puasalah karena lihat hilal, wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah atau masuk hari Id juga ditentukan dengan dilihatnya hilal. Fa in gumma alaikum fa akmilu iddata thalathin. Tapi jika mendung, tidak bisa terlihat hilal karena awan gelap mendung, maka sempurnakanlah 30 hari ya. Itu katanya yang masuk di perbedaan NU Muhammadiyah itu terlalu mendalam, katanya langsung masuk di fikih puasa. Pertama, an-niyah syartus lisaum. Niat itu syarat dari berpuasa. Wa yushtaratu li fardihi at-tabyid wa sahih annahu la yushtarat nisful akhir minal lail wa annahu la yaduru al-akal wal jima' ba'daha wa annahu la yajibu tajdid idza nama thumma tanabbaha wa yasihu an-naflu bi niyati qabla zawal. Jadi kata mu'alif yang nulis kitab, niat itu syarat dari puasa, dan niat itu juga harus terpenuhi tiga hal. Pertama, tabiid itu apa? Dia harus niat dari malam. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak berniat puasa dari malam maka tidak ada puasa baginya. Jadi kayak misalnya ini hari 30 Syabanin ya?
besok 1 Ramadan. Alan tidak niat dari malam ini. Niat tidak harus dilafalkan, tidak usah nawaitu sauma godin apa an adai fardhi syahri Ramadan, itu perlu. Kalau mau amalkan silakan ikut pendapat yang bilang sunnah, tapi yang wajibnya tuh niat dalam hati. Itu yang wajib. Wajib niat dalam hati. Jadi misalnya contohnya begini. Alan malam-malam masih ragu-ragu. Beta besok puasa kesana. Bingung terus sampai dapat tidur. Besok pagi lah Alan bangun, Alan bilang beta puasa sah. Itu puasa tidak sah karena harus niat dari malam. Niat dari malam itu dari kapan? Dari habis Isya sampai awal waktu subuh. Jadi kalau misalnya Alan belum ada niat untuk puasa sampai azan subuh, terus azan subuh baru Alan bilang beta puasa sah. Barang makanan yang ada juga jadi. Nah, itu puasa tidak sah. Begitu juga ragu-ragu, baik itu Alan belum niat atau Alan ragu-ragu, malam-malam ini beta puasa kesan besok, ragu-ragu sampai besok, itu puasa tidak sah, kode di hari lain, dan dia dapat dosa besar, dosa meninggalkan puasa tuh. Rasulullah pernah lihat dalam mimpi ada orang dapat ikat dari kaki, tabula balik, di kepala angus, kepala angus terbakar, terus tanya malaikat ini karena apa, dosa apa yang dia lakukan. Kemudian kata malaikat karena dia berbuka pada bulan Ramadan. Jadi dia berbuka sebelum waktunya. Jadi berbuka sebelum waktunya berarti apa, dia puasa juga tapi dia sing tahan lapar akhirnya dibuka. Apalagi orang yang tarada niat puasa dari awal Ramadan, itu ternyata dia pusiksa model bagaimana. Kemudian dan berbuka pada bulan Ramadan itu dosanya lebih besar dari zina, minum khamar dan lain-lain, karena itu termasuk rukun Islam. Begitu juga sholat, meninggalkan sholat dosanya lebih besar dari zina, khamar, mencuri dan lain-lain, karena itu termasuk dalam rukun Islam. Jadi orang yang tidak puasa karena malas, dia dapat dosa besar. Tapi orang yang tidak puasa karena dia rasa bulan Ramadan itu yang wajib, puasa Ramadan itu wajib cuma 3 hari sah, habis itu habis itu buka apa-apa. Nah, itu dia kafir karena dia menolak syariat. Menolak syariat, lebih pemalas puasa, itu dia dapat dosa besar tapi yang keluar dari agama Islam. Tapi kalau dia bilang puasa Ramadan bikin apa, yang wajib juga, nah, itu dia keluar dari agama Islam. Kalau keluar dari agama Islam berarti dia apa? Kekal di neraka, yang keluar yang ada waktu keluar dari neraka. Kalau orang kalau misalnya ada ayat dalam Al-Quran, barang siapa yang keluar dari agama Islam masuk neraka 1 miliar tahun, itu ada mendingan, dia tetap nanti keluar biar 1 miliar tahun lama, itu ada mendingan, dia masih ada harapan lah, biar 1 miliar tahun lama tapi tetap nanti di masuk surga. Tapi Allah sudah janji dalam Al-Quran, orang kafir itu apa? Kekal di neraka. Kekal berarti yang keluar lah. Karena Allah suka kasih kesempatan di dunia nih, berapa Ramadan yang lewat, berapa puluh kali Ramadan yang dia lewati, berapa puluh tahun dia hidup tapi dia tidak bertobat, tidak masuk Islam, dia mati berarti sudah selesai. Makanya orang kafir itu minta kembali di dunia ketika mereka diazab di dalam neraka, sebagaimana dalam surat As-Sajdah, itu katong pernah dengar. Lanjut. Kemudian jadi niat itu punya syarat-syarat 3. Pertama, dia harus lafal dari malam. Puasa wajib harus lafal dari malam, kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh niat selama belum zawal atau belum waktu zuhur. Belum waktu zuhur itu masih bisa niat. Misalnya Alan bangun besok terus sampai jam 11 jam 10 Alan belum makan, lebih beta puasa sah, puasa sunnah sudah. Nah, itu puasa sah. Karena kalau puasa sunnah boleh niat di pagi hari selama belum masuk waktu zuhur, belum tergelincir matahari, atau waktu sholat duha selesai jam 11:30 atau jam 11 lewat, itu waktu niat puasa sunnah selesai. Tapi lebih utama niat dari malam. Misalnya kau mau puasa Senin Kamis, niat dari malam, jangan niat pagi meskipun sah, tapi bagusnya niat dari malam. Kalau puasa wajib itu ada berapa? Puasa wajib ada berapa? Puasa apa? Ramadan.
Puasa wajib itu ada banyak juga. Puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nazar, puasa kafarat nazar. Misalnya Alan bilang, insya Allah kalau beta pu anak lahir selamat, atau kalau beta nikah, beta niat puasa 30 hari, itu langsung jadi wajib, karena itu namanya nazar. Atau misalnya, ya Allah kalau beta lulus ujian, beta niat puasa 3 hari, itu wajib, itu langsung wajib. Nah, itu namanya puasa nazar. Begitu juga puasa kafarat. Kafarat itu apa? Kalau katong melanggar sumpah. Nah, misalnya Alan melanggar sumpah, demi Allah beta demi Allah beta seng mau pi di sana, begini Alan pi di sana. Demi Allah beta seng mau pi Loder lah, begini Alan pi di Loder L. Atau demi Allah beta seng mau main bola lah, begini Alan main bola. Nah, itu ganti kafarat berapa? Antara 3. Pertama kasih makan 10 orang, atau kasih pakaian ke 10 orang, 10 makanan, 10 pakaian, atau kalau tidak mampu baru puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Tidak harus berturut-turut ya. Mau ini hari 1, minggu depan 1, terus 1 boleh. Nah, itu, jadi puasa wajib ada 3. Kemudian harus ta'yin. Jadi dalam niat itu harus malam, kemudian harus ta'yin. Dia niat puasa Ramadan, Sem boleh besok puasa Ramadan terus beta niat besok puasa Muharram. Atau beta niat besok puasa Daud, padahal besok nih Ramadan. Nah, itu puasa yang sah. Kemudian tikrar. Dalam mazhab Syafi'i niat harus berulang kali. Jadi tiap malam ada niat. Karena setiap puasa tuh dia ibadah-ibadah tersendiri, kecuali di mazhab Maliki. Di mazhab Maliki itu sah kalau niat dari awal Ramadan. Kayak misalnya mau masuk bulan puasa besok, Alan bilang beta niat puasa 30 hari full. Nah, itu sah. Tapi kalau di mazhab Syafi'i harus tikrar, harus diulang-ulang. Jadi setiap malam tanam niat dalam hati lah. Malam niat lah, tiap malam itu niat. Nah, ada di dalil-dalil tapi kata orang langsung sah. Karena ini kan ringkasan tuh. Kemudian annahu la yustaratu ta'yinu sunnah walau nawa lailata 30 min Sya'ban saumu godin an Ramadan an kana minhu. Nah, hukum orang yang puasa karena hati-hati. Misalnya Alan dengar besok nih ada perbedaan antara Muhammadiyah dan pemerintah. Puasa hari ke-30, Alan mau puasa di hari ke-30 Sya'ban supaya hati-hati. Itu hukumnya bagaimana? Hukumnya haram. Semboleh puasa 1 hari sebelum Ramadan. Jadi kayak besok puasa Ramadan, semboleh hari ini puasa. Haram hukumnya. Karena nanti katong gabungkan puasa Ramadan dengan puasa yang lain, semboleh digabungkan. Jadi harus ada 1 hari, 2 hari ada pending dulu. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah bersabda ida intasofati Sya'ban fala tasumu. Kata Rasulullah, jika telah masuk pertengahan Sya'ban maka jangan berpuasa. Nah, ini hukumnya bagi orang yang jarang puasa. Kalau orang yang jarang puasa sunnah, kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban dia diharamkan untuk puasa. Tapi kalau orang yang memang rajin puasa sunnah, biar di pertengahan Sya'ban juga dia boleh untuk puasa sunnah, selama dia tidak satukan puasa sunnah dengan puasa wajib. Atau 1-2 hari sebelum Ramadan itu dia tidak boleh puasa, harus buka. Mengerti ya? Kemudian syartus shaum, syarat puasa yang pertama tadi niat. Yang kedua al-imsak anil jima' wal istisqa wa sahih annahu law tayakun annahu lam yarji syai'un illa jawfihi batal. Jadi Alan mengerti ya? Jadi syarat puasa pertama niat. Niat itu terdiri dari 3. Pertama apa? Harus niatnya malam. Harus apa? Harus ta'yin, menentukan itu puasa Ramadan, semboleh niat besok puasa Ramadan, niat puasa lain. Kemudian yang ketiga tikrar, harus diulang tiap malam.
Kemudian syarat kedua, menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri dari fajar sodik sampai terbenam matahari. Nah, itu syarat puasa dua sah. Kemudian Kemudian aksamu som, macam-macam puasa. Yan kosimu asom ila kismain. Jadi puasa itu ada dua, ada puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib jelas, puasa Ramadan, kafarat, puasa nazar. Puasa sunnah ada banyak kan? Ada puasa sunnah yang dia terulang setiap tahun. Misalnya apa? Puasa Muharram, kemudian puasa Arafah. Itu terulang setiap tahun. Ada puasa sunnah yang dia terulang setiap bulan. Contohnya apa? Ayyamul Bid, puasa 3 hari. Kemudian puasa apa? Pada bulan Muharram. Kemudian puasa apa lah? Puasa 10 hari bulan Zulhijjah. Ada puasa yang terulang setiap minggu. Puasa apa? Senin Kamis. Ada puasa yang dia per harian. Puasa apa? Puasa Daud. Puasa Daud. Ini disebutkan keutamaan puasa sunnah macam-macam, tapi katong lewat saya karena bahas fikih Ramadan. Kemudian ini banyak yang katong kasih lewat kan. Sebenarnya ada macam-macam cuma. Nah, jadi syarat wajib puasa itu sudah jelas. Islam balik berakal. Islam balik berakal. Kalau ada orang Kristen puasa berarti puasa tidak sah. Kalau ada orang Kristen masuk Islam, berarti apakah dia harus kodok puasa yang lalu atau tidak? Tidak kan? Karena orang yang masuk Islam itu dosanya diampuni. Dosa-dosanya diampuni seperti dia baru lahir. Kemudian jadi syarat sah puasa pertama dia harus Islam, kemudian balik ini dia ciri-ciri 3 karena sudah tahu masa ciri-ciri orang yang balik. Kemudian berakal. Jadi orang gila tidak wajib puasa. Dia punya dalil apa? Kata Rasulullah, yurfa'ul qalam, pena diangkat oleh 3 orang. Pertama, as-sobi hatta yabluk, anak kecil sampai dia balik, wal majnun hatta yufik, dan orang yang gila sampai dia sadar, wan naim hatta yastaikid, orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau katong yang mau ada kewajiban tidur jangan bangun lah. Kemudian jadi Islam balik berakal. Kemudian keempat atau kelima, mampu al-qudro ala siyam, mampu untuk berpuasa. Jadi orang yang sakit, kalau orang sakit bagaimana? Apa hukum puasa bagi orang yang sakit? Mubah? Apa? Makruh berarti yang apa-apa. Makruh berarti kalau yang puasa yang berdosa. Wajib, orang sakit wajib puasa. Kalau dimati bukan. Apa hukum puasa bagi orang sakit? Dia masuk di syarat kelima nih, mampu untuk puasa. Jadi orang sakit kalau mampu puasa, dia wajib tetap untuk puasa. Kecuali kalau dia puasa menyebabkan 3 hal. Pertama, dia sakit tambah parah, atau dari dia tidak sakit jadi sakit, atau buat dia sakit terlambat baik. Nah, itu boleh dia meninggalkan
puasa, tapi dia wajib qada di hari lain setelah bulan Ramadan. Jadi misalnya Alan kecelakaan, contohnya, terus luka parah di rumah sakit 2 minggu, ta? Bulan Ramadan Alan saya bisa puasa karena harus minum obat, ta? Jadi Alan boleh buka puasa selama 2 minggu, nanti qada di bulan lain setelah bulan Ramadan. Itu untuk orang sakit. Terus kalau orang yang ini mampu, jadi mampu tuh syarat untuk orang berpuasa. Kalau tidak mampu berarti tidak wajib. Jadi tadi orang sakit sudah. Sakit kalau dia mampu berarti dia wajib puasa. Misalnya orang yang sakit ringan, saya boleh katong flu sedikit langsung beta sakit. Jadi beta sem puasa, atau babatu sedikit langsung kenapa kau sem puasa beta sakit. Masih boleh. Kemudian kemampuan ini masuk di dalamnya misalnya ibu hamil dan menyusui. Kalau ibu hamil dan menyusui hukum puasa bagaimana? Wajib atau tidak? Wajib kalau mampu. Jadi dia boleh tinggalkan puasa kalau dia pertama takut kepada dirinya, atau dia takut depu penyakit kambuh, atau dia takut kalau depu anak nanti dapat mudorot gara-gara dia puasa, maka dia boleh berbuka, tapi dia harus kafarat atau bayar fidyah. Ada yang bisa jawab, ibu hamil dan menyusui kalau buka puasa karena ada darurat, itu dia cara bayar puasanya bagaimana? Apakah dengan fidyah atau kafarat? Pertama, kafarat dan fidyah bisa bedakan kan? Kafarat sama fidyah. Kalau kafarat itu qada puasa. Kalau fidyah itu kasih makan orang. 1 kali puasa 1 orang. 1 kali puasa 1 orang. Jadi ibu yang menyusui dan ibu hamil itu fidyah atau kafarat. Jadi dalam mazhab Syafi'i dibedakan. Kalau misalnya ibu ini dia khawatir kepada dirinya, dia khawatir diri. Kalau dia puasa nanti dia dapat penyakit, berarti dia qada. Tapi kalau dia khawatir dia punya anak, berarti bayar fidyah. Kita bisa bedakan. Coba Alan jelaskan kalau ibu hamil dan menyusui, dia fidyah atau bayar kafarat. Besok-besok kalau kau nikah kan kau istri tanya kau iya, jadi kalau ibu hamil itu dia khawatir kepada dirinya, berarti dia bayar kafarat. Tapi kalau dia khawatir di depan anak, berarti dia bayar fidyah. Paham? Tapi lebih utama gabung dua-dua semua. Lebih utama supaya keluar dari khilaf. Lebih baik dia ganti puasa terus bayar fidyah. Ada orang yang dia boleh buka puasa tapi dia yang wajib qada. Dia wajibnya fidyah sah, yang wajib qada itu siapa? Jadi dia boleh buka puasa, tapi dia wajibnya fidyah, bukan qada. Orang yang sudah tua renta, orang yang sudah tua 90 tahun, 100 tahun, itu dong yang usah qada lah. Kalau misalnya dong buka puasa, dong yang puasa karena dong sutua. Kan saya mungkin dong qada di hari lain. Bulan puasa dong bisa puasa apalagi di bulan lain, jadi dong cukup fidyah. Kasih makan orang setiap 1 hari 1 orang. Jadi kayak misalnya TT1 di sudah kuat puasa deh, sutua dia yang puasa 30 hari. Berarti cara bayar kafarat bagaimana? Dia kasih makan 30 orang ya. Dia yang mampu kasih makan dia pu anak-anak yang kasih makan tuh. Iya. Jadi pasti ada di keluarga saya. Pasti ada di keluarga saya. Jadi orang yang wajib fidyah dan tidak qada itu pertama orang yang sudah tua atau orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Jadi dia sakit nih, dokter bilang yang ada harapan nih. Jadi dia cuma tunggu mati sah. Atau orang yang misalnya orang yang dapat ginjal cuci darah. Tiap minggu cuci darah 2 kali 3 kali. Itu kalau puasa kan nanti pengaruh jadi dia cukup fidyah sah karena dia sakit tapi dia tidak punya harapan untuk sembuh.
Beda dengan orang yang sakit tapi bisa sembuh, misalnya demam berdarah atau malaria. Nah, itu kan bisa sembuh, jadi wajib qada, tidak boleh fidyah. Begitu juga orang yang kasih puasa karena di zaman dulu dia masih pelaku maksiat. Misalnya taruhlah Om Jum bilang beta dolo-dolo batal puasa banyak kali. Nah, Om Jum hitung. Misalnya dari umur 15 tahun sampai umur 30. 15 tahun berarti 15 Ramadan. 15 Ramadan kali 30 hari berarti 15 kali 30 berapa? 150. Berarti selama 150 hari wajib qada. Wajib qada karena Tapi sing fidyah lah, sing kasih makan orang. 150 hari itu sing setiap hari dah. Iya, terserah mau hari apa sah. Yang penting niat untuk selesaikan. Jadi kalau misalnya meninggal sebelum selesai berarti tetap dihitung orang yang ada niat untuk selesaikan tuh. Yang penting atur jadwal, misalnya puasa Senin Kamis, niat ganti ya. Tapi rata-rata orang yang utang puasa sampai banyak begitu. Biasa cuma 5 hari, 10 hari. Kan puasa tiap tahun kan cuma 30 hari lah. Banyak. Jadi kalau perempuan yang dapat haid, palingan kalau dia haid di bulan puasa, berarti dia rata-rata orang haid kan 7 hari. 7 hari 1 minggu tak? Berarti dia ganti 7 hari sah. Jadi 1 tahun cuma ganti 7 hari, gampang kan? Gampang ke susah? Iya. Nah, jadi syarat puasa itu harus mampu. Kemudian apa? Nah, ini tadi dijelaskan orang sakit yang parah, sakit yang ringan. Nah, ini contohnya Alan sakit parah. Ini ada masalah fikih lah. Taruhlah Alan sakit parah nih, pagi tak? Sakit parah sehingga Alan tidak bisa puasa. Tapi pas siang begini Alan sembuh. Tapi sumakan nasi kuning 3 piring, sumakan ST apa? Tiba-tiba siang Alan sembuh, berarti apakah Alan tetap tahan makan atau boleh makan? Nah, sebagian ulama bilang tetap harus tahan. Ya, kalau sembuh harus tetap tahan, mengikuti apa orang kaum muslimin. Jadi kayak Alan ada buka puasa nih karena sakit, tapi siang mungkin Alan sembuh. Nah, berarti Alan harus tahan sampai buka puasa. Itu satu pendapat, tapi pendapat lain bolehkan makan, tapi bagusnya dia tahan tuh, menghormati orang yang puasa. Kemudian yang selanjutnya syarat sah puasa atau syarat wajib puasa tuh dia iqamah atau dia orang yang mukim. Jadi musafir tidak wajib puasa. Terus ada yang tanya, kalau dia musafir tapi dia saya ngerasa kesulitan, misalnya dia pergi di Jakarta tapi naik pesawat VIP lah, terus full AC, apakah dia tetap wajib puasa atau tidak? Nah, jadi musafir itu beda dengan orang sakit. Kalau orang sakit harus tidak mampu dulu baru boleh buka. Tapi kalau musafir, biar dia musafir naik pesawat VIP lah, dia tetap boleh buka puasa. Selama dia musafir, dia boleh buka puasa. Nah, jarak safar itu minimal berapa kilometer? 85 kilometer. Jadi kalau Alan pergi di Pasir Panjang, Alan yang beta musafir saya bisa, karena belum sampai 85 kilometer. Kecuali kalau Alan pergi di Tayando sampai 85 sen. Harus Alan ukur ya. Kalau sen sampai 85 kilometer, berarti Alan bukan musafir. Itu nanti masuk di fikih safar. Tapi puasa apa nih yang maksudnya? Puasa Ramadan, puasa wajib. Jadi musafir tidak wajib untuk puasa. Orang yang di kapal itu kalau makan boleh. Tapi lebih utama puasa atau iftar. Lebih utama puasa atau buka. Nah, tergantung, kalau dia dalam keadaan sulit lebih utama buka puasa. Tapi kalau dia dalam keadaan lapang, dalam keadaan santai, lebih utama dia puasa. Tapi dia boleh untuk buka puasa karena itu keringanan untuk musafir ya. Kemudian syarat selanjutnya inqita'ul haid wa nifas.
dia telah selesai dari haid dan nifas. Nah, misalnya ada perempuan ini kan besok-besok pasti semua nikah tak? Ada yang mau jadi pendeta saja yang mau nikah. Pasti semua nikah tak? Jadi pasti katong pu istri nanti tanya. Kalau katong nikah dengan bukan yang ahli agama pasti nanti ditanya katong. Kecuali kalau kau nikah dengan ustazah itu gampang. Tinggal kau tanya-tanya dia sah. Tapi kalau nikah dengan orang awam kan besok-besok pasti don tanya. Kalau perempuan haid, tak? Misalnya perempuan haid, dia haid selesai tak? Maksudnya dia pu darah yang mengalir lagi pas 1 menit sebelum azan subuh. Tak? Apakah dia wajib puasa? Dia tetap wajib puasa karena dia masuk azan subuh dia dalam keadaan tohir atau dalam keadaan suci meskipun dia belum mandi. Meskipun dia belum mandi, yang penting dia darah sudah berhenti, dia tetap wajib puasa. Nah begitu juga perempuan kalau dia puasa sampai 1 menit sebelum azan, su tarhim su bait terakhir, tarhim pu kata-kata terakhir wa ala abika wa as abika, langsung dia darah keluar, langsung haid, berarti dia tetap dia puasa batal dan dia wajib qada di hari lain. Padahal tinggal 1 menit ini, 1 menit dia buka puasa ya. Tapi tiba-tiba dia haid, tiba-tiba darah keluar, nah, itu dia wajib qada di hari lain. Dia puasa hari itu batal. Puasa hari itu batal. Ya. Ya. Makanya Allah harus bersyukur jadi laki-laki kan. Iya. Kemudian apa? Oh iya. Maulana main basket. Jadi ada banyak yang terlewat ya karena mungkin yang terlalu penting atau nanti tanya di sesi pertanyaan saya. Karena dia apa kayak dia jelasin kayak lebih detail begitu, kayak ibu menyusui begini ya, perempuan yang haid begini kan terlalu detail juga, nanti pusing juga tak? Nah jadi langsung saya ma yustahabu fi'luhu lisoim, apa yang disunahkan bagi orang-orang yang berpuasa. Yang pertama ta'jilul fitr, mempercepat buka puasa. La yazalun nas, kata Rasulullah, la yazalun nas bi khair ma ajalul fitr, senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka mempercepat buka puasa. Jadi kalau waktu buka puasa jangan katong tunggu sampai apa? Azan selama kalau su habis tarhim, kalau matahari sudah terbenam, katong lihat waktu memang matahari sudah terbenam. Baik itu katong lihat matahari terbenam atau katong lihat di jam meskipun belum azan katong sudah boleh buka puasa. Kemudian jadi baru tunggu azan. Kalau tunggu azan berarti yang azan dia habis azan baru makan pasti. Iya. Terus bisa lihat di waktu imsak awal. Iya. Kalau jam di Google itu pasti akurat. Kalau jam-jam yang katong lihat kadang-kadang katong mau buka puasa katong setel kata-kata itu kan yang akurat ah. Oh jadi boleh waktu di Google, yang penting di waktu pas langsung boleh buka puasa ya. Kemudian yang pertama tuh mempercepat buka puasa. Yang kedua al-fitr ala rutab, buka puasa dengan kurma. Kata Rasulullah, karena Rasulullah yuftiru ala rutabat qabla an yusolli. Rasulullah ketika buka puasa beliau berbuka dengan kurma sebelum sholat. Fa in lam takun rutubat, jika kurma tidak ada fa ala tamarot. Nah jadi kurma yang Rasulullah makan itu kurma yang mangkal. Kalau tidak ada baru kurma yang masak. Kalau tidak ada lagi baru minum air. Jadi di sini ada yang supaya makan kurma mangkal. Itu dia harga mahal, itu baru paling enak. Jadi masih warna hijau, masih mangkal. Itu paling enak ya. Kemudian al-iktsar min ad-du'a athna'us syam, memperbanyak doa ketika berpuasa.
Kata Rasulullah, la turaddu da'watuhum salasa, la turaddu da'watuhum, ada 3 kelompok yang tidak tertolak doanya. Yang pertama, as-shaim hatta yuftir, wal imamul adil wa da'watul mazlum. Pertama, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, kemudian imam yang adil, kemudian orang yang dizalimi. Orang dizalimi itu dia doa mustajab, baik cepat atau lambat. Kalau sendapat di dunia, orang yang zalim pasti dapat di akhirat. Kemudian adzikr indal fitr bil ma'thur, berdoa ketika buka puasa dengan doa yang sesuai sunnah. Dia doa bagaimana? Doa buka puasa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa yang kedua apa? Dhahabat dhoma wa batalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Jadi ada yang bilang doa pertama itu di hadis dhaif. Doa yang kedua hadis sahih. Tapi pendapat sebagian ulama, kata haula atau kata mereka, dua-duanya semua hadisnya dhaif. Baik yang Allahumma lakasumtu atau zahabaz zoma. Jadi dua-dua boleh diamalkan karena dalam bab fadhil amal. Jadi doa itu kan bebas. Kalian mau berdoa apa, pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Cina juga boleh. Jadi meskipun dua doa itu hadisnya dhaif, tapi boleh diamalkan. Jadi cara ulama amalkan bagaimana? Pertama, Allahumma lakasumtu itu sebelum makan. Pas doa zahabaz zoma itu pas ada makan baru baca zahabaz zoma wa batalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Coba Alan hafal dulu kan. Zahabaz zoma wa batalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Doa buka puasa penting itu. Oh nanti semua dekat bulan puasa baru hafal kapan? Atau bagus hafal dari sekarang? Hafal sekarang. Dua-duanya semua boleh diamalkan, dua-dua semua. Karena dua-dua semua hadisnya dhaif. Tapi dalam bab doa itu bebas, tak? Doa kan selama mengandung kebaikan, nah itu boleh. Jadi hadis dhaif bukan berarti Rasulullah tidak amalkan. Bisa jadi yang amalkan para sahabat. Misalnya sahabat berkata, Rasulullah bersabda. Jadi depu sanad ke Rasulullah itu terputus, tapi sanad ke sahabat tidak terputus. Jadi hadisnya dhaif tapi tetap boleh diamalkan. Kemudian al-iktsar minat ta'at wa ijtinabul ma'asi. Sudah jam berapa nih? Sudah ke jam 10 ah. Nanti baru lanjut sudah pertemuan selanjutnya. Ada yang mau bertanya? Kalau seorang dia ke sini, sahabat. Setan suruh lupa berurutan gitu. Karena itu kan puasa sunnah. Puasa Senin Kamis, puasa Kamis. Yang di sini dulu. Karena pas bangun kita anak hantar sini dulu. Jadi kalau selesai itu minum dia, minum air masih gelas, masih lupa. Kan lupa pertama sering itu begitu pas, tinggalkan air lanjut dengan air. Jadi lupa 2 kali. Itu berarti kok jarang puasa sunnah berarti. Sama dengan beta. Kalau orang yang rajin puasa sunnah biasa diingat. Tapi orang yang sempurna puasa terus tiba-tiba puasa wajib, nah itu banyak lupa, kayak beta juga biasa sering lupa. Nah, jadi ada cerita bapak satu dia puasa tapi dia lupa lah kayak kau begini. Jadi pagi-pagi dia cari bakso. Di bali bakso begini tanya di mas bilang bakso habis. Terus dia cari bubur ayam. Bubur ayam tanya di mas bilang bubur ayam habis. Terus dia di warung Padang, di bali ST. Nah, di minum ST sampai habis baru dia dapat ingat dia puasa. Nah, itu kalau sesuai dengan hadis Rasulullah bagaimana? Kata Rasulullah, man soma, fa nasiya fa akala wa syariba, fal yuwasil saumahu fa innahu at'amahu lahu wa saqahu. Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa kemudian dia lupa sehingga dia makan minum, maka lanjutlah untuk berpuasa karena sesungguhnya itu makanan dari Allah untuknya. Jadi itu Allah sedekah untuk orang yang lupa tuh. Jadi bapak tadi tuh
bapak tadi tuh disuruh cari bakso, cari bubur ayam, ternyata Allah sing kehendaki dia makan itu. Allah kehendaki dia cuma sedekah estesa, jadi dia pu rezeki sudah estesa. Nah, kalau Alan kan pu rezeki tadi banyak tak? Apa? Snack 5 ya. Jadi itu rezeki dari Allah. Nah, ada yang ada makan begini. Ada yang ada makan begini, pas makan baru dapat ingat. Nah, itu kan cobaan besar. So ada di mulu baru dapat ingat. Lebih talang baru dapat ingat. Nah, itu yang bagus. Tapi kalau ada makan baru dapat ingat itu. Makanya para ulama beda pendapat. Kalau ada orang puasa baru dia makan itu, apakah orang yang lihat harus kasih ingat atau tidak? Nah, ada sebagian ulama bilang jangan kasih ingat, kasih biar karena itu Allah sedekah untuk dia. Ada sebagian ulama bilang harus kasih ingat. Jadi terserah kalau kau mau ikut pendapat yang jangan kasih ingat berarti kasih biar dia makan, so itu Allah sedekah untuk dia. Sampai dia makan habis baru kau kasih ingat. Itu kau ada puasa tak? Nah, itu puasa tetap sah. Puasa tetap sah. Ada pertanyaan lain? Iya. Itu kalau puasa ada contoh sahur di Jawa, mas kan di sini kan di Jawa, pas pikiran dalam di sini nih masih 2 jam, di sana belum puasa, di sana belum puasa, jadi ini ya memang itu bisa terjadi, tapi kayaknya di Indonesia yang mungkin, karena di Indonesia cuma beda 2 jam, kalau di negara-negara lain boleh. Yang beda 8 jam, 7 jam, orang naik pesawat itu ikut waktu mana? Dia tetap ikut waktu yang dia tanpa buka puasa. Misalnya kau puasa di sini, puasa di sini siang, terus kau berangkat pergi di Amerika 2 jam sebegini di Amerika sudah buka puasa. Di Indonesia belum, kau tetap ikut buka puasa di Amerika begitu. Nah, di Indonesia tuh kau yang harus tunggu sampai di Amerika sholat tarawih baru di Indonesia buka puasa, jadi tunggu sholat tarawih yang usah. Tapi iya, jadi kalau taruh lapar langsung pergi di negara lain saya. Ada pertanyaan lain lah? Ada pertanyaan lain nih. Tanya, Ustadz apa hukumnya hirup minyak kayu putih pas belum puasa atau sikat gigi apakah? Iya, sikat gigi Ustadz. Sikat gigi. Sikat gigi pada bulan Ramadan, dalam berpuasa. Nah, jadi mayoritas ulama membolehkan sikat gigi baik pagi, siang, malam. Pagi, siang, kalau malam jelas. Pagi, siang, sore itu dibolehkan. Selama katanya saya kasih masuk sesuatu di dalam mulut, maksudnya di dalam tenggorokan ya. Jadi mau sikat gigi jam 11 siang boleh, jam 12 boleh. Memang ada sebagian pendapat di mazhab Syafi'i larang kalau sudah masuk waktu zuhur, larang mandi, larang sikat gigi. Tapi itu pendapat lemah. Jadi sebenarnya boleh, karena Rasulullah itu senantiasa sikat gigi sebelum sholat, bersiwak sebelum sholat. Baik itu bulan Ramadan atau di luar Ramadan, Rasulullah senantiasa bersiwak sebelum sholat. Nah, jadi hukumnya tetap boleh untuk sikat gigi. Begitu juga mandi. Meskipun kau niat mandi untuk kasih segar badan lah tetap boleh. Selama kau kasih masuk air dalam mulut saya. Biar mandi jam 12, jam 1 siang boleh. Jadi jangan katong pikir kalau belum puasa katong sudah jam 10 saya bisa mandi lah. Itu salah. Jadi tetap boleh mandi meskipun jam 11, jam 12 siang tetap boleh. Berarti apa hukumnya ini? Hirup minyak kayu putih dan hirup asap knalpot. Itu dua-dua semua batal atau dua-dua yang batal atau bagaimana? Ya, intinya yang katong hirup itu kalau mengandung zat, yang katong hirup kalau dia mengandung zat, maksudnya dia zat kelihatan, itu membatalkan puasa. Kayak misalnya asap knalpot. Kalau kau sengaja hirup asap knalpot,
sengaja tak, kalau sengaja nggak apa-apa, tapi kalau sengaja kau dekat kopu hidung di pantai kanal atau kau hirup, itu membatalkan puasa. Tapi kalau yang tidak ada zat, misalnya kayak putih, bensin, apa lah, yang lain-lain, minyak tawon, itu nggak apa-apa. Biar kau hirup minyak tawon ulang-ulang, itu nggak apa-apa. Itu yang membatalkan. Selama yang minum. Tapi kalau asap kanalpo terus apa lah? Asap rokok, kalau kau sengaja hirup, itu batal. Iya. Ada pertanyaan lah? Apa?